Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dewi Dana Sartika, SPDI, dengan NIM 23110130851. Saya adalah seorang guru mata pelajaran PAI di SD Islam Al-Falah Banjarmasin, sekaligus sebagai mahasiswa PPG batch 2 tahun 2023 dalam jabatan di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SD Islam Al-Falah Banjarmasin. Praktek pembelajaran hari ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi dan submateri mengenai pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Dewi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adah dan Thayyib. Tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk lebih afdolnya marilah kita murojaah
ranking kita. Masih semangat belajarnya? Masih. Ya, masih semangat. Sekarang Ibu mau memotivasi kalian tentang pembelajaran hari ini, yaitu manfaat orang yang dermawan. Yang pertama, orang yang dermawan hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Bila orang yang tidak pelit, tidak kikir, dia di dalam hatinya ini pasti merasa tenang. Yang kedua, dia mengenal arti pentingnya rasa bersyukur. Karena dia diberikan oleh Allah kelebihan, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, mungkin nanti kita juga akan membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri karena manusia termasuk makhluk sosial. Yang keempat, dapat menetralkan sikap buruk pada diri dan dapat menjadi contoh bagi orang lain. Itu motivasi kita hari ini. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video motivasi buat kalian biar lebih semangat belajarnya. Pak Ahmad adalah seorang yang kaya raya. Pak Ahmad adalah peternak sukses dalam membudidayakan peternakan bebek di wilayahnya. Dari hasil peternakannya, Pak Ahmad bisa berangkat beribadah haji dengan keluarganya, bisa membangun rumah, membeli motor dan mobil, bahkan istrinya Bu Hamidah juga mempunyai banyak emas yang disimpan di rumahnya. Pak Ahmad membantu tetangganya yang membutuhkan, diantaranya adalah Pak Mahmud, seorang tukang becak yang mana penghasilannya seringkali mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada juga Mbah Hamid, seorang yang lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai anak, yang mana semua kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad juga membangun masjid yang cukup besar di dekat rumahnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berjalan di dalam masjid selain sholat 5 waktu, seperti kegiatan mengaji untuk anak-anak, yaitu TPG atau TPA, yang mana semua kebutuhannya juga dibiayai oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad juga memberikan contoh kepada warga. Meskipun ia kaya raya, ia selalu mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada yang membutuhkan, baik zakat mal atau zakat harta yang dikeluarkan pada setiap tahunnya, atau zakat fitrah yang dikeluarkan setiap ketika bulan Ramadan. Pak Ahmad tidak saja dikenal sebagai orang yang dermawan, yang suka membantu, namun juga dikenal sebagai seorang yang ramah, orang yang suka bergaul tanpa memandang status sosial. Sehingga karena kedermawanan dan keramahannya, ia dicintai oleh banyak orang. Motivasi untuk kalian. Jadi barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya membagikan hak-hak bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang berhak menerimanya. Insya Allah Allah akan menambahkan rezeki kita. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, ketika ada orang yang kelebihan rezeki lalu memberikan kepada kita, bagaimana perasaan kalian jika kalian mendapatkan sesuatu dari orang lain? Nah, lalu apalagi sebagai umat Islam? Bersyukur, benar sekali. Yang kedua, jika kalian mendapatkan rezeki dari Allah, misalnya rezekinya berupa kelulusan misalnya, atau ranking 1, nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama bersyukur, yang kedua dengan prestasi itu apa? Harus mempertahankannya. Jika kita diberi kepintaran oleh Allah, gunakan kepintaran tersebut untuk membantu orang lain, untuk lebih giat menuntut ilmu. Nah, itu tadi. Itu adalah pertanyaan dari Ibu sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, bacakan Ibu Fadil. Peserta didik mampu memklasifikasikan
Kelihatan? Oh ya, itu saja. Peserta didik mampu mengklasifikasikan perbedaan zakat fitrah, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membuat mind mapping tentang perbedaan zakat, fitrah, infak, sedekah, wakaf, dan hadiah. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap suka berderma seperti Pak Ahmad tadi dan saling membantu. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini mengenai hidup tenang atau hidup lapang dengan berbagi. Ya, hidup lapang dengan berbagi materi kita hari ini dengan submateri yaitu mengetahui pengertian atau dapat membedakan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pertemuan minggu kemarin masih ingat membahas tentang apa? Agama Islam? Surah Al-Ma'un. Nah, itu surah Al-Ma'un juga berkaitan dengan tolong menolong. Sedangkan materi kita hari ini adalah materi tentang pengertian zakat, infak, sedekah. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk materi hari ini marilah kalian simak video berikut. Tapi sebelum itu ibu mau kalian membuka buku pelajaran kita tentang bab 4. Silakan dibuka. Tentang bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Pakai tenaga sama saja. 59. Halaman 59 buku paketnya. Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Mengenai pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah, ibu minta anak-anak ibu untuk memperhatikan layar di depan kalian. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian zakat, infak, sedekah. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut, seseorang saling berbagi. Coba lihat anak-anak bagaimana ekspresi keduanya. Terlihat bahagia bukan? Anak-anak hebat, kali ini Bu Intan akan lebih memfokuskan kepada agar siswa-siswi dapat menyebutkan arti zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Di sana ada 4 gambar. Perhatikan gambar pertama. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya betul, mereka sedang melakukan pemberian zakat. Gambar yang kedua adalah terlihat seorang anak sedang memasukkan uang ke dalam kotak infak. Artinya dia sedang berinfak. Luar biasa ya, hebat sekali. Selanjutnya, mari kita lihat gambar yang ketiga. Di sana ada seorang ibu tua yang diberi bingkisan oleh seorang ayah dan anak. Kira-kira namanya apa ya? Ya, itu namanya kita sedang bersedekah. Gambar yang keempat terlihat seorang anak sedang memberikan makanan kepada temannya. Artinya mereka sedang membagi hadiah. Kira-kira yang keempat itu mulia tidak ya sikapnya? Siapa yang suka berbagi? Angkat tangan. Wah, hebat, terima kasih. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyimak beberapa gambar, mari kita pelajari satu persatu. Dimulai dengan arti zakat. Zakat itu memiliki 2 arti, yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Zakat menurut bahasa artinya adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim dan muslimah yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, zakat adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Yang kedua, ada yang namanya infak.
Infak juga memiliki dua arti. Menurut bahasa adalah nafako yang artinya nafkah. Sedangkan infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian yang sukarela yang dianjurkan. Infak ini sifatnya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Biasanya berhubungan dengan pembangunan untuk Islam, seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dan hal-hal yang bisa mendukung kemajuan Islam. Sedangkan sedekah memiliki dua arti juga sama ya. Berasal dari kata sodako, artinya benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Sedangkan sedekah menurut istilah adalah penyerahan suatu benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Jadi, sedekah itu adalah pemberian secara sukarela, sama seperti infak, tetapi sedekah itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya suatu kebaikan yang ada pada seseorang. Kita menyingkirkan ranting di jalan pun itu termasuk sedekah. Artinya sedekah itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wow, luar biasa ya. Yang terakhir ada yang namanya hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan ataupun memberikan penghargaan, misalnya saat kenaikan kelas, memenangkan lomba, mengunjungi keluarga, dan sebagainya. Ya anak-anak ibu yang soleh dan solehah, itu tadi adalah video tentang pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, zakat. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan ketika kita akan menghadapi atau menemui hari raya Idul Fitri, berupa makanan pokok yang ada di dalam negeri itu atau daerah itu. Misalnya kita di Indonesia, makanan pokok kita apa? Nasi terbuat dari beras. Jadi zakat fitrah kita adalah beras. Nah, lalu zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Zakat mal artinya zakat harta yang dibayarkan, misalnya seperti zakat profesi, zakat emas, zakat peternakan atau perkebunan dan lain-lain. Yang kedua tadi infak. Infak dan sedekah itu konsepnya sama. Tapi infak itu untuk lembaga. Contoh, Jelita menyumbang ke sekolahan 2M misalnya. Ya. Atau Rabbani menyumbang ke TPA, tahfiznya misalnya 3M misalnya. Itu adalah infak. Tapi kalau sedekah itu dijelaskan melalui per orang. Misalnya kita seperti kalian pada saat Jumat berbagi, memberikan nasi kepada orang lain, itu namanya sedekah. Jadi infak dan sedekah, infak itu untuk lembaga atau organisasi, kalau sedekah itu sifatnya per orang. Nah, sedangkan hadiah merupakan pemberian kepada orang lain dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan atau memberikan penghargaan. Misalnya ranking 1, 2, 3 diberikan piala dan hadiah, atau pemenang lomba diberikan hadiah juga, ya. Nah, itu dia. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah paham tentang pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Paham. Ya. Nah, untuk selanjutnya ibu akan membagikan kelompok. Kelompok terdiri dari 4 kelompok. Bella, Rakila, Alma, dan Aisyah kelompok 1. Jelita, Khalifah, Aira, dan Bilqis kelompok 2. Fikri, Rabbani, Kelvin, Pratama, dan Khalid kelompok 3. Raihan, Faris, Fadil, Rizky Tamam, Bintang, dan Gilang kelompok 4. Ibu akan membagikan berkas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dan kerjasama, ya.
bagian yang sama dengan infak, yaitu mendermakan sesuatu yang kita miliki di jalan Allah. Hanya saja sedekah lebih luas daripada infak. Sedekah tidak hanya menyangkut harta, tetapi juga selain harta. Perintah bersedekah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan artinya, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah harus dikembalikan. Demikian dari memprestasikan tentang infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hadiah. Arti hadiah, pemberian lain yang dianjurkan adalah hadiah. Hadiah merupakan pemberian sesuatu sebagai penghargaan atau kenang-kenangan kepada orang lain. Hadiah juga diberikan untuk menghormati prestasi seorang. Pemberian hadiah dilakukan untuk memuliakan seseorang, selalu diberikan untuk kebaikan, maka pemberian hadiah diperbolehkan. Hikmah berbagi. 1. Menolong kaum duafa. 2. Membersihkan diri dari sifat kikir. 3. Menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. 4. Ungkapan syukur kepada Allah. 5. Membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Sekian dari kami mempresentasikan hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi itu adalah presentasi kelompok 1 sampai 4. Sekarang kita sampai di tahap kesimpulan. Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, zakat merupakan pembersih harta yang telah ada ketentuan dan syaratnya. Jadi apabila kita tidak berzakat, harta kita itu mengandung kotoran. Contohnya misalnya kita tidak BAB selama 3 hari, nyimpan kotoran di perut. Nah, setelah BAB lalu kita menjadi bersih perut kita, usus kita. Yang kedua, infak adalah kewajiban yang mesti dibayarkan oleh seorang atau suatu lembaga. Ketiga, sedekah adalah hal bermanfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain. 4. Hadiah merupakan penghargaan atau penghormatan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Next. Iya. Nah, di akhir pembelajaran kita ini mau merefleksikan untuk kalian semua tentang pelajaran hari ini. Nah, dari materi hari ini dapat kita pahami bahwa banyak hikmah yang dapat diperoleh dari saling berbagi. Allah akan membalas yang tiada batas bagi orang yang berderma. Allah memerintahkan kita untuk berinfak, sedekah, zakat, ataupun berbagi dalam bentuk lain. Dan Allah akan mengganti dengan cara yang Dia kehendaki. Next. Nah, ini di sini Ibu ada tugas untuk kalian
evaluasi hari ini mengenai materi pembelajaran. Ibu akan bagikan lembar kerja ya untuk dikerjakan. Kerjakan. Di sana ada teka-teki mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana tugasnya sudah selesai? Ya, silakan kumpulkan ke depan meja ibu masing-masing. Ayo. Jangan lupa diberi nama. Jika sudah mengumpul, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Ya sudah, Faris kembali ke bangkunya. Awas kabel. Ya sudah, nanti aja. Ya, dengan berakhirnya tugas kalian yang kalian kumpulkan tadi, Ibu mau sekali lagi memberikan penguatan kepada kalian tentang materi berbagi hari ini. Apakah kalian sudah dapat membedakan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Apakah sudah bisa? Bisa. Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.